Perintahnya jelas, ya, menghadirkan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah Indonesia, karena hanya dengan damai, hanya dengan aman, negara itu berjalan dengan baik, lebih menyongsong kemajuan yang lebih besar menuju Indonesia Maju 2045. Tanah Papua telah mengalami banyak perubahan. Di tahun 2024 ini terjadi pemekaran besar-besaran, ya. Ada penambahan 4 provinsi yang baru, total menjadi 6 provinsi di tanah Papua. Ada Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk, ada Papua Barat, ada Papua Barat Daya, ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, ya, dan juga Papua Barat. Sudah saya sebut tadi, ya, Papua Barat. Oke. Yang saya mau sampaikan ini adalah tentang polemik di dalam beberapa kelompok masyarakat bahwa mereka menolak kehadiran aparat TNI, Polri, pendirian kantor atau Mabes atau Polda atau apalagi Polsek dan sebagainya, ya. Nah, lalu beberapa dari mereka juga menuduh pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, menuduh mereka sebagai dalang memberikan izin masuknya pembangunan kantor polisi, kantor tentara, dan yang berhubungan dengan aparat. Psikologinya mungkin saya memahami bahwa banyak kekerasan yang terjadi, ya, yang hampir kebanyakan dari kekerasan yang terjadi adalah melibatkan aparat, sehingga dalam psikologi masyarakat bahwa mereka trauma, mereka takut dengan kehadiran jumlah aparat yang banyak di tanah Papua, ya, dan juga pengiriman aparat terus-menerus terjadi di tanah Papua, ya, dalam rangka menjaga keutuhan wilayah ataupun dalam hal konflik-konflik yang terjadi di tanah Papua, ya. Nah, begini, ya, kehadiran dalam rangka DOB, ya, dalam rangka daerah otonomi baru, adanya provinsi, adanya kabupaten, adanya wali kota, ya, itu otomatis, ya, secara tidak langsung atau aturannya adalah satu paket dengan hadirnya anggota TNI dan polisi, ya. Dalam hal ini pendirian pos dan juga misalnya kantor polisi dibangun, ya, kantor TNI dibangun, itu adalah satu paket. Di mana ada kabupaten, di mana ada provinsi, ya, situ hadir keamanan, ya. Nah, yang memberikan izin siapa? Undang-undangnya seperti apa? Ya, saya dapat beberapa undang-undang, ya, dengan berbagai baca beberapa literasi yang ada bahwa dasar hukum. Jadi wewenang untuk keamanan dan pertahanan itu adalah keputusannya di pusat. Keputusannya bukan oleh kepala daerah, bukan oleh gubernur, bukan oleh bupati, tetapi wewenang keamanan dan pertahanan, ya, pertahanan itu dalam lingkup TNI, ya, TNI menjaga keutuhan wilayah, lalu keamanan adalah Polri yang menjaga, yang mengamankan segala macam proses pembangunan di Indonesia agar masyarakatnya aman, nyaman kerja, ya. Nah, jadi dasar hukumnya kita bisa lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, UUD, ya, UUD 45 itu pasal 10 dan pasal 30 menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi untuk mengatur barang-barang ini, untuk mengatur penempatan TNI, polisi. Makanya tidak heran kita sering dengar presiden adalah panglima tertinggi. Kalau di Amerika orang bilang presiden itu yang bisa tekan tombol nuklir itu, ya. Nah, itu dia. Bukan oleh panglima TNI atau bukan oleh panglima Polri, ya. Karena dia punya kekhususan ini sehingga keputusannya diambil oleh pusat. Jadi misalnya pemekaran provinsi 4 sekarang di tanah Papua. Nanti akan hadir ada Polda, ya, ada kantornya TNI, ada kantornya polisi, dan semua aparat akan ditugaskan masuk di daerah yang baru, ya. Karena itu adalah keputusan pusat untuk menghadirkan keamanan bagi masyarakat atau bagi warga negara Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu. Nah, dasar hukum yang kedua, ya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, juga menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah institusi yang memiliki kewenangan nasional, ya. Jadi kalau ada yang bilang, bupati ini mengizinkan TNI masuk, polisi masuk, pendirian pos-pos ini, itu salah. Kewenangannya dari pusat. Nah, lalu kemudian peran kepala daerahnya di mana, ya? Kepala daerah tentu tidak memiliki kewenangan, ya, untuk memberikan izin atau menolak pendirian pos. Jadi dia tidak bisa memberi izin, dia juga tidak bisa menolak karena itu keputusan pusat, ya, tentang kehadiran TNI dan Polri di wilayahnya, di kabupatennya, ya, dia di seluruh tanah Papua. Akan tetapi ini dengar, ya, peran kepala daerah yang saya dapat dari berbagai sumber adalah mereka berperan dalam memberikan dukungan administratif atau logistik sesuai kebutuhan keamanan di daerah tersebut, ya. Seperti apa? Seperti penyediaan lahan, ya, lokasi tempat dibangunnya kantor polisi, kantornya tentara, ya, dan tentang pertahanan dan keamanan ini, ya. Jadi pemerintah memberikan fasilitas, memberikan support. Ya, kenapa dilakukan itu? Kenapa dia tidak bisa tolak? Ya, karena ini keputusan pusat. Bupati, gubernur, pemimpin-pemimpin daerah adalah anak buahnya presiden, ya. Perpanjangan tangan dari presiden di pusat itu adalah adanya bupati, wakil bupati, ya, gubernur, wakil gubernur, wali kota, ya. Sampai dengan yang berkuasa itu adalah kepala desa, ya. Itu adalah pemerintah, ya. Jadi kalau ada program nasional,
ada kebijakan nasional, ada undang-undang yang mengatur, ada dasar hukumnya. Daerah tidak bisa menolak kehadiran pos-pos TNI dan tentara. Di beberapa provinsi, masyarakat Papua menolak kehadiran itu. Ya, tadi saya katakan memang psikologi dan juga berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua paling banyak melibatkan aparat. Ya, walaupun mungkin aparat juga punya alasan, mereka bisa jelaskan, mereka bisa membela diri, tetapi di mata masyarakat yang paling banyak melakukan, ya, itu adalah negara dengan kehadiran aparat yang lebih banyak, yaitu pelanggaran secara fisik maupun secara psikologis. Aparat dengan senjata lengkap datang jalan di kompleks sipil, itu kan takut, ya. Sewaktu-waktu ada apa-apa mereka bisa ditembak, walaupun faktanya mungkin tidak. Tapi itu adalah mengganggu psikologis manusia, ya. Nah, sehingga sudah saya katakan ya, bahwa kebijakan pendirian pos TNI, pos polisi, ataupun kantornya TNI, kantornya polisi yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di kita di tanah Papua, itu adalah kewenangan pusat, kebijakan pusat, bukan kebijakan gubernur, bukan kebijakan bupati. Jadi jangan kamu marah kepada bupatimu, kepada gubernur atau kepada wali kotamu, karena mereka adalah melaksanakan perintah oleh bos mereka. Bos mereka adalah Presiden Republik Indonesia. Itu sudah diatur dalam struktur pemerintahan ya, di berbagai negara. Kita di Indonesia menganut sistem presidensial yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Hari ini adalah Prabowo Subianto. Perintahnya jelas, ya, menghadirkan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah Indonesia, karena hanya dengan damai, hanya dengan aman, negara itu berjalan dengan baik, menyongsong kemajuan yang lebih besar menuju Indonesia Maju 2045. Ya, saya pikir itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video dan keterangan singkat ini, silakan share, like, subscribe. Ya, saya akan terus membagi video-video menarik, pemahaman yang singkat tentang kondisi di Papua. Jadi, kondisi kita di Papua adalah ada yang menolak kehadiran anggota, ya. Tetapi juga kita harus lihat dasar hukum yang ada. Kita menolak dalam rangka otonomi khusus, boleh, ya. Tetapi dalam rangka otonomi khusus, dia tidak boleh atau tidak menyunat, ya, kewenangan pusat. Jadi kewenangan pusat tetap ada, khusus tidak mengatur semua hal, hanya beberapa hal saja, ya. Jadi nanti kita akan bahas khusus tentang otonomi khusus tadi. Saya berharap video ini bisa memberikan pemahaman bahwa kehadiran negara adalah keputusan pusat, dan keputusan pusat itu daerah tidak bisa menolak. Ya, mungkin itu saja. I'll see you in the next video. Bye.